Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengajar mata kuliah perilaku organisasi yaitu Ibu Sri Ambarina MPM, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami dari kelompok budaya organisasi akan menjelaskan apa itu budaya organisasi, apa tujuan penerapan budaya organisasi, apa fungsi budaya organisasi, dan apa persamaan serta perbedaan budaya organisasi. Baik. Sebelum teman-teman kelompok saya menjelaskan apa itu budaya organisasi, saya akan menjelaskan dulu beberapa anggota di dalam kelompok budaya organisasi. Yang pertama ada Ilham Rizpika, Juniwati, Sarjali, Muhammad Alif Kurnia, Tiana, dan Nurseli Sopranza. Baik, itulah anggota-anggota dari kelompok budaya organisasi. Dan langsung saja masuk ke materi. Kepada Tiana, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian budaya organisasi. Yang mana pengertian budaya organisasi khususnya arti budaya tidak hanya mengacu pada adat istiadat dan kebudayaan suatu wilayah di Indonesia, tetapi juga bisa ciri khas organisasi. Ciri khas sebuah organisasi ini bisa dikatakan sebagai budaya organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman penting yang berkembang, diyakini, dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Pengertian budaya organisasi di sini adalah suatu karakteristik yang ada di suatu kelompok dan digunakan sebagai tuntunan mereka dalam berperilaku serta membedakannya dengan kelompok lain. Artinya di sini budaya organisasi merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan penerapan budaya organisasi. Tujuan agar seluruh individu dalam perusahaan atau organisasi mematuhi dan mendomani pada sistem nilai keyakinan dan moral-moral sangat berlaku dalam suatu perusahaan atau organisasi budaya. Baiknya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi yaitu untuk membantu atau mengatasi suatu masalah adaptasi eksternal dan integrasi kooperasi. Dalam permasalahan yang berhubungan dengan adaptasi eksternal, mungkin dapat dilakukan melalui pengembangan pemahaman tentang suatu strategi dan misi koperasi. Adapun suatu utama organisasi dan pengukuran kinerja. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next, Jo. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan. Di sini kami ambil yang pertama distintif. Dia ini memiliki ciri sendiri
Setiap anggota membagikan keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang menciptakan konsekuensi kelompok. Distinctive ini, dia ini lebih kepada khusus, istimewa, dan berbeda. Berarti dia ini berbeda daripada yang lain gitu. Jadi setiap kelompok, setiap tim, dan setiap anggotanya, dia memiliki keyakinan tersendiri untuk mewujudkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dalam kelompok tersebut gitu. Terus yang kedua kami ngambil satisfying, yaitu dia bangga menjadi sebagian tim. Semua anggota menikmati dan merasa memiliki dalam sebuah tim. Anggota juga percaya dengan kerja atau kemampuan di dalam tim untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi, dalam satu kelompok, mereka itu percaya dengan kelompok mereka gitu. Mereka percaya dengan kerja keras mereka. Mereka percaya dengan ide mereka percaya dengan kebijakan yang mereka bikin gitu, biar kelompok mereka berjalan dengan lancar apa yang telah kebijakan mereka tetapkan. Terus selain itu, ada protektif, terus ada inklusif atau eksklusif, terus ada objektif atau subjektif, terus ada instruktif, terus ada continuous. Dalam continuous ini, dalam tim ini, dia lebih ke tindakan dan kebijakan yang konsisten. Di dalam tim selalu loyal pada tim atau pergantian keanggotaan rendah. Pengalaman yang dialami dalam tim tersebut akan menjadi sejarah untuk kedepannya agar memberi kontinuitas gitu. Terus ada perbedaan di dalam budaya organisasi. Yang pertama kami ngambil manajemen style atau gaya manajemen. Dengan gaya ini bisa cocok atau tidak dengan situasi atau bawahannya. Setiap atau sebagian orang memerlukan subversif dan arahan yang kuat, tanpa tanggung jawab, atau sebagian mau bekerja atas inisiatif dia sendiri gitu. Terus atasan atau manajernya harus bisa mengubah sistem manajemen atau gaya manajemen sesuai dengan karyawannya atau dengan situasi yang dihadapinya. Gaya manajemen bersifat rasional, terus otoratis, agresif, terpencil, terus dia tinggi hati, dan memiliki sifat demokratis. Partisipatif, dia bersahabat dan simpatik gitu. Terus yang kedua kami ngambil bias. Dia ini memiliki antara manajer wanita, pria, homoseksual, etnis minoritas, dan lain sebagainya, agama dan lainnya gitu. Bias ini sebuah penyajian yang dipenuhi dengan prasangka. Ia juga berarti kesalahan yang konsisten dalam pemikiran dalam sebuah nilai. Dalam perkiraan dalam sebuah nilai gitu. Misalnya, bagaimana cara seseorang mendukung atau menentang sebuah ide atau bagaimana cara berpikiran secara tertutup, merugikan atau tidak adil gitu. Selain bias, dia ada nilai-nilai, terus individualisme, terus ada perubahan, terus ada unsur pokoknya, terus ada identitasnya, terus ada strateginya. Strategi ini memerlukan penyeimbangan dan pertimbangan antara perubahan dan kontinuitas gitu. Melalui fleksibilitas dan stabilitas antara jangka pendek dan jangka panjang seperti investasi, kebijakan, riset dan lain sebagainya. Baiklah,
selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, Lip, nggak ada suaranya. Alif, nggak ada suaranya, Lip. Jadi kesimpulan dari kelompok budaya organisasi adalah setiap organisasi sangat diperlukan dengan namanya budaya organisasi. Kenapa budaya organisasi sangat diperlukan? Karena budaya organisasi berisikan nilai-nilai, norma-norma, aturan, dan kepercayaan yang telah dikembangkan dalam organisasi tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk tingkah laku dalam setiap organisasi. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para anggota yang telah menjelaskan apa itu budaya organisasi. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok budaya organisasi. Dan kami dari segenap kelompok budaya organisasi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau kesilapan kata di dalam kami menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai budaya organisasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.